Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Victoria Wulandari Burusimarmata, NIM P07524119083 dari kelas D3 2B, di mana saya membuat video tentang pemberian nutrisi pada bayi dan balita. Selamat menyaksikan. Hai Bunda, apakah itu ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah memberikan ASI setelah bayi lahir hingga usia 6 bulan. Kandungan pada ASI yaitu nutrisi, hormon, enzim, dan faktor pertumbuhan antibodi, anti-alergi. Nutrisi dalam ASI hampir mencakup kurang lebih 200 unsur zat makanan yang dibutuhkan bayi, jadi tidak ada makanan lain yang sempurna ASI bagi bayi. Perlu Bunda ketahui, ada 13 manfaat yang bisa si kecil dan Bunda dapat dari pemberian ASI eksklusif. Yang pertama, sistem kekebalan tubuh bayi lebih kuat. Yang kedua, membuat si kecil lebih cerdas. Yang ketiga, berat badan ideal. Yang keempat, tulang bayi lebih kuat. Kelima, mendapat limpahan kolesterol. Keenam, mengurangi resiko sindrom kematian bayi mendadak. Yang ketujuh, memperkuat hubungan Bunda dan anak. Yang kedelapan, tubuh lebih cepat langsing. Yang ke-9, KB alami. Yang ke-10, bisa mengurangi stres Bunda. Ke-11, mengurangi pendarahan. Yang ke-12, resiko terkena kanker menurun. Ke-13, yang pastinya hemat uang. Beribu-ribu kaleng susu formula yang tercanggih tidak dapat menggantikan ASI bagi bayi, karena ASI merupakan anugerah dari Tuhan bagi ibu yang dapat diminum bayi sepuasnya. Jadi kalau ada yang gratis, kenapa harus bayar? Untuk memperlancar pemberian ASI eksklusif, biarkan bayi dalam jangkauan ibu selama masa persalinan, selama 24 jam, atau yang disebut dengan rawat gabung. Tidak ada alasan medis, tidak ada alasan untuk memarahkan ibu dengan bayinya, bahkan setelah operasi sesar. Posisi tubuh bayi yang baik pada saat bayi menyusui, yaitu posisi pertama, posisi muka bayi menghadap ke payudara. Yang kedua, perut atau dada bayi menempel ke perut dada ibu. Yang ketiga, seluruh badan bayi menghadap badan ibu hingga telinga bayi membentuk garis lurus dengan lengan dan leher bayi. Yang keempat, seluruh punggung bayi tersenggang dengan baik, kontak mata antara ibu dan bayi. Yang kelima, pegang belakang bahu, jangan kepala bayi. Yang keenam, kepala terletak di daerah lengan bukan di siku. Jika perlekatan menyusui sudah benar, maka tanda-tanda pemberian yang benar yaitu mulut bayi terbuka lebar di mana bayi menyusui pada bagian areola payudara atau bagian yang berwarna gelap, bukan hanya pada puting. Kemudian dagu bayi menempel pada payudara ibu. Hidung menghadap ke atas, selanjutnya suara bayi terdengar pelan. Bila terdengar keras, maka posisi belum benar. Bunda-bunda yang bekerja berikut ada kiat-kiat agar tiap bisa memberikan ASI eksklusif. Yang pertama itu, memerah ASI Bunda dapat melakukan dengan tangan, pompa, atau pompa elektrik. 2. Menyimpan ASI perah. Penyimpanan ASI perah yang salah akan merusak kualitas ASI perah dan perjuangan Bunda mengumpulkan ASI perah menjadi sia-sia. Yang ketiga, cara menggunakan ASI perah. Saat hendak digunakan, keluarkan wadah ASI perah dari kulkas. Hangatkan dengan cara mengeluarkan air hangat ke dinding wadah air atau merendam di air hangat. Jangan memanaskan ASI perah dengan microwave. Keempat, latihan memberikan ASI dari botol. 2 minggu sebelum ibu bekerja, ajarilah bayi dan pengasuh yang akan ditinggal menjaga bayi selama Bunda bekerja untuk memberikan ASI perah. Pada jam-jam di mana Bunda akan bekerja, berikan ASI perah dengan gelas. Hindari pemberian ASI perah dengan botol karena akan membuat bayi bingung. Yang kelima, dukungan dari lingkungan kerja, hak Bunda untuk menyusui, dan hak anak untuk mendapatkan ASI dan dilindungi oleh undang-undang. Dalam pemberian ASI eksklusif diperlukan dukungan seluruh anggota keluarga seperti suami, orang tua, mertua, serta saudara demi tercapainya pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, karena tanpa adanya dukungan mereka pemberian ASI eksklusif ini tidak akan berhasil. ASI dan menyusui paling baik untuk bayi. Bunda yang menyusui perlu diingatkan agar mengonsumsi makanan yang sehat. Keluarga harus menciptakan suasana rumah yang tenang dan damai agar Bunda menyusui tidak stres yang dapat mengganggu produksi ASI. Program ASI eksklusif tidak bisa disalahi oleh wanita yang sedang menjalani kemoterapi, kanker, mengkonsumsi obat-obat tertentu, pengguna narkoba, atau penderita HIV.
Jika bunda dan bayi menemui tantangan dan menyusui, segera hubungi tenaga kesehatan yang memenuhi manajemen lokasi atau bisa konsultasi dengan konselor menyusui. Menyusui anak sehat, keluarga bahagia, salam menyusui. Topik 2. Pemberian makanan pendamping air susu ibu atau MPASI pada bayi usia 6-8 bulan. Setelah dikaji teorinya, maka sekarang akan masuk dalam babnya praktikum pemberian MPASI pada bayi usia 6-8 bulan. Sebelum kita melakukan praktik, marilah kita pelajari kembali tentang materi pemberian MPASI pada bayi usia 6-8 bulan. Hal ini untuk mengingatkan Anda terhadap materi yang telah disampaikan sebelumnya. Makanan pendamping ASI pada bayi usia 6-8 bulan. MPASI adalah makanan atau minuman yang mengandung gizi diberikan kepada bayi atau anak untuk memenuhi kebutuhan gizinya. MPASI merupakan makanan peralihan dari ASI ke mana keluarga. Pengenalan dan pemberian MPASI harus dilakukan secara bertahap baik untuk maupun jumlahnya sesuai dengan kemampuan pencernaan bayi atau anak. Tujuan pemberian makanan tambahan pendamping ASI adalah melengkapi zat gizi yang sudah berkurang, mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima bermacam-macam makanan dengan berbagai rasa dan bentuk, mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan menelan, mencoba adaptasi terhadap makanan yang mengandung kadar energi tinggi. Kebutuhan bayi 6 bulan pertama dapat dicukupi dari pemberian ASI eksklusif. Namun, setelah usia 6 bulan, kebutuhan bayi akan zat gizi menjadi semakin bertambah untuk pertumbuhan dan perkembangan sehingga memerlukan makanan pendamping ASI. Pada bayi usia 6-8 bulan, pemberian ASI diteruskan serta pemberian makanan tumbuhan. Mulai diperkenalkan dengan pemberian makanan lumat 2 kali sehari. Pemberian makanan tambahan diperkenalkan karena keadaan alat cerna sudah semakin kuat. Makanan yang diberikan pada bayi usia ini harus sudah bervariasi, terutama dalam memilih bahan makanan yang akan digunakan. Bahan makanan lauk pauk seperti telur, hati, daging, sapi, daging ayam, ikan basah, ikan kering, udang atau tempe tahu dapat diberikan secara bergantian. Jika Anda akan menyiapkan MPASI yang baik, perlu memperhatikan hal berikut. Yang pertama, padat energi, protein dan zat mikro atau zat besi, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan folat. Yang kedua, tidak berbumbu tajam, tidak menggunakan gula, garam, penyedap rasa, dan pengawet. Yang ketiga, mudah ditelan dan disukai anak. Yang keempat, tersedia lokal dan harga terjangkau. Makanan utama adalah makanan padat yang diberikan kepada bayi. Topik 2. Cara mudah membuat sumsum kacang hijau. Step yang pertama, 1. Siapkan 1 liter air santan dan daun pandan. Yang kedua, masukkan 100 gram gula pasir. Yang ketiga, masukkan setengah sendok garam. Yang keempat, aduk-aduk lalu masukkan tepung beras, aduk terus hingga merata. Kelima, didihkan dan aduk-aduk hingga mengental. Keenam, setelah mengental, beri sedikit pewarna makanan. Ketujuh, setelah mendidih, masukkan 100 gram kacang hijau dan aduk hingga merata. Step kedua, 1. Siapkan 250 ml air dan campur 250 gram gula jawa. Yang kedua, masak hingga gula tercampur dengan air. Yang ketiga, setelah mencair, tunggu hingga gula menyusut. Yang keempat, lalu kita saring gula yang sudah menyusut tadi ke mangkok. Step 3. Yang pertama, masak 500 gram santan hingga mendidih dan beri sedikit garam dan daun pandan. Yang kedua, aduk-aduk terus hingga santan siap. Step keempat, sajikan bubur bersama dengan gula dan garam. Nah, sudah siap disajikan sumsum kacang hijau. Topik 3. Pemberian makanan pendamping air susu ibu atau MPASI pada bayi usia 9-11 bulan. Selain ASI, bayi juga mendapat makanan pendamping ASI atau MPASI. Pada topik 2 telah disajikan teori dan praktikum pemberian MPASI pada bayi berumur 6-8 bulan. Selanjutnya, pada topik 3 ini akan disajikan tentang teori dan praktikum pemberian MPASI untuk bayi berumur 9-11 bulan. Makanan pendamping air susu ibu atau MPASI pada bayi usia 9-11 bulan.
Pada bayi usia 6-8 bulan, tekstur makanan yang diberikan adalah makanan cair, makanan lembut, atau sering seperti sari buah, bubur susu, tim sari. Menginjak usia 9-11 bulan, makanan bayi mulai beralih ke makanan yang bentuknya kental dan padat, namun tetap bertekstur lunak seperti nasi tim. Pemberian makanan pada bayi usia 9-11 bulan adalah teruskan pemberian ASI dan berikan MPASI yang lebih padat, contohnya bubur nasi, nasi tim, dan nasi lembek, sari buah, dan makanan salingan. MPASI membuat nasi tim. Bahan-bahannya, yang pertama itu ada dada ayam, yang kedua jahe, yang ketiga bawang putih, yang keempat garam. Setelah bahan-bahannya sudah terkumpul, lalu kita rebus daging ayam. Irisan bawang putih. Setelah ayamnya sudah matang, kita cincang ayam sampai halus. Setelah itu ambil cincangan ayam, lalu masukkan cincangan ayam tersebut ke dalam air rebusan. Setelah mendidih, ambil beras, lalu masukkan. Setelah matang, masukkan garam, buncis, wortel, tomat, lalu aduk hingga merata. Setelah semua matang, maka kita sajikan. Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Victor Yolanda dari Burus Marmata. Saya akan menjelaskan pemberian makanan pendamping air susu ibu atau MPASI pada bayi usia 1-2 tahun. Baiklah, saya akan menjelaskan. Selain ASI, bayi juga mendapat makanan pendamping ASI atau MPASI. Pada topik 2 sudah dijelaskan pemberian MPASI umur bayi 6-8 bulan. Dan topik 3 juga telah disajikan tentang MPASI umur bayi 8-11 bulan. Dan pada topik terakhir akan dibahas tentang pemberian MPASI bayi umur 1-2 tahun. Selamat menyaksikan. Makanan pendamping air susu ibu MPASI pada bayi usia 1-2 tahun. Setelah melewati usia 1 tahun, anak akan mulai pilih-pilih makanan apa yang diberikan kepadanya. Perkembangan mental anak dapat dilihat dari kemampuan untuk menolak terhadap makanan yang diberikan disajikan kepadanya. Penolakan itu tidak boleh dijadikan alasan oleh orang tuanya untuk melakukan pemaksaan karena ketegangan dan paksaan justru akan memicu dan mengasah sikap mempertahankan diri anak. Sebaiknya, ibu melakukan kompromi dengan memberikan pilihan makanan 1 atau 2 macam makanan. Selain faktor tersebut, anak mulai tidak terlalu tertarik dengan makanan karena telah mempunyai perhatian lain. Misalnya, keinginan mengenal lingkungan, makanan, dan sebagainya. Jika gejala tidak suka makan dibiarkan berlangsung, maka pertumbuhan tubuhnya menjadi pelan berat, badannya cenderung turun. Padahal pada usia dini, pertumbuhan balita harus tetap berjalan dan kebutuhan gizi perlu diperhatikan. Oleh karena itu, makanan yang diberikan harus menarik, bergizi, sederhana, dan penuh warna-warni. Selain itu, ibu harus memperhatikan jenis makanan yang akan suka serta berusaha kreatif untuk menyajikan makanan dalam bentuk rasa yang disukai anak. Pemenuhan gizi pada anak usia 1-2 tahun adalah sebagai berikut. Yang pertama, teruskan pemberian ASI. Yang kedua, berikan makanan keluarga secara bertahap sesuai kemampuan anak. Yang ketiga, berikan 3 kali sehari sebanyak 1/3 porsi makanan orang dewasa terdiri dari nasi, lauk, sayur, dan kuah. 4. Beri makanan selingan kaya gizi 2 kali sehari. Di antara waktu makan, biskuit, kue, dan kelima, perhatikan variasi makanan. Dalam memenuhi kebutuhan gizi anak, Anda perlu memperhatikan jumlah kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Berikut adalah angka kecukupan gizi rata-rata yang dianjurkan bagi anak usia 1-2 tahun. Yang pertama itu energi, 1000 kalori. Yang kedua protein, 25 gram. Yang ketiga vitamin, 400 RE. Yang keempat zat besi, 8,2 mg. Yang kelima kalsium, 500 mg. Dalam memberikan makanan pada anak usia 1-2 tahun, perhatikan hal berikut. Yang pertama, makanan sebaiknya bervariasi. Yang kedua, utamakan memberikan MPASI dari makanan lokal. Jika menggunakan MPASI buatan pabrik, baca cara pemakaiannya dan perhatikan tanggal kadaluarsanya. Yang ketiga, ajari anak makan sendiri dengan sendok. Yang keempat, ajari anak minum dengan menggunakan gelas. Berikut ini adalah contoh alternatif makan untuk anak usia 1-2 tahun.
Bahan-bahannya simple banget dan gampang didapat ya, Mam. Terus di sini juga sehat banget karena ada wortel. Ini adalah salah satu solusi untuk anak-anak yang gak suka makan sayuran. Pakai langkah pertama, kita parut wortel, cukup pakai parutan keju. Seperti ini ya, Mam, wortelnya. Selesai, lalu kita kocok 2 butir telur. Ini aku mau ngalusin dagingnya ya, Mam. Kesini aku nggak punya chopper, jadi aku pakai blender. Blender ini aku sengaja pakai yang kecil supaya nggak beban banget ke mesin blendernya ya, Mam. Dan di sini bawang putih yang sudah kita iris tipis-tipis ya, Mam. Lalu kita masukkan ke daging yang akan digiling dan ditambah dengan sedikit telur supaya nanti pada saat penggilingan blendernya mudah. Nah, seperti ini proses penggilingan di blendernya. Ini lumayan cepat ya. Ini udah sampai halus seperti ini. Nah, seperti ini tekstur daging ayam yang sudah dihaluskan dengan blender ini. Halus banget ya. Pada saat penggilingan daging yang terakhir, baru kita masukkan bawang merah gorengnya supaya tercampur rata dengan si dagingnya. Seperti ini tekstur halusnya banget ya, Mam. Ini sudah tercampur bawang merah dengan dagingnya. Lalu kita aduk dagingnya supaya bumbu bawang putih, bawang merah goreng tadi merata. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan wortel, lalu dagingnya kita bumbui dengan ini kaldu jamur yang mampu. Kebetulan aku pakai merek Tetol non MSG, jadi aman dikonsumsi untuk anak kecil. Ini 1 sendok teh ya. Aku di sini pakai sendok kecil, tapi takaran biasanya ini aku pakai 1 sendok teh kaldu ayam, yang setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh merica bubuk ya. Lalu kita aduk rata kembali seperti ini agar bumbunya meresap dan merata ke seluruh adonan. Dan terakhir baru kita masukkan tepung tapioka. Ini 6 sendok tepung tapiokanya ya, Mam, yang harus sama seperti yang sebelumnya. Kita aduk lagi jadi tepungnya merata di adonan daging nugget ini seperti ini. Nah, ini dia sudah tercampur semuanya. Lalu kita siapkan kertas minyak loyang yang sudah diolesi minyak seperti ini. Dia menampakkan loyangan yang sudah dilapisi oleh kertas minyaknya. Lalu kita masukkan adonannya sambil ditekan-tekan ya, Mam. Tidak ada rongga di adonannya. Biasanya kalau misalnya ada lubang gitu, adonannya jadi bolong. Adonan daging nuggetnya ini jadi kan nggak bagus ya nanti teksturnya kalau bolong. Jadi harus kita tekan seperti ini. Sambil sedikit ditekan-tekan, kita ratakan sisinya seperti ini. Nah, ini udah rata ya. Sebelum mengukus, pastikan kukusan airnya sudah mendidih ya. Kukusan adonannya nugget selama 50 menit. Gunakan api sedang cenderung kecil untuk menentukan adonan sudah matang. Maka lakukan tes tusuk dengan garpu. Jika sudah tidak ada yang menempel di garpu, berarti adonan nugget sudah matang. Setelah adonan nugget matang, dinginkan dulu 10 menit baru dipotong-potong sesuai selera kita. Lapisi nuggetnya dengan tepung panir. Ini bahan-bahan kita celupkan ke lapisan basah, yaitu campuran tepung terigu dan air. Lalu terakhir ke tepung panirnya sampai semua permukaannya tertutup ya, seperti ini. Dan ini semua sudah dilapisi oleh tepung panir. Kesemuanya dilapisi tepung panir, lalu kita masukkan ke kulkas. Bagian bawah tujuannya agar tepung panirnya menempel dengan adonan. Dan proses pembuatan nuggetnya sudah selesai. Sekarang kita bisa packing. Jika konsumsi sendiri, kita bisa simpan di wadah tertutup, yang lalu simpan di freezer, dan ini bisa kuat sampai 1 bulan. Demikianlah video cara pembuatan nugget ayam pakai wortel. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Demikianlah video pemberian nutrisi pada bayi dan balita. Sekian dan terima kasih.